Selamat datang di presentasi pertemuan ke-11 mata kuliah Manajemen Pemasaran semester genap di materi Komunikasi Pemasaran Terpadu, Pemasaran Massa, dan Pemasaran Individual dengan kelompok 1 yang beranggotakan Nurulita Wayu Kartika dengan absen 03, Muhammad Arnold Rucidewa Brata nomor absen 09, Seva Nabila Pratiwi dengan nomor absen 16, dan Daniel Indrawan Priyandana dengan nomor absen 18. Sebelumnya, poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah pengertian komunikasi pemasaran terpadu, dan yang kedua ada teori pemasaran terpadu. Yang ketiga ada pengertian pemasaran massal, dan yang keempat ada pengertian pemasaran individual. Pengertian komunikasi pemasaran terpadu. Dikutip dari Don E. Schultz, komunikasi pemasaran terpadu atau Integrated Marketing Communication atau IMC merupakan proses pengembangan dan implementasi berbagai bentuk program komunikasi persuasif kepada pelanggan dan calon pelanggan secara berkelanjutan. Komunikasi pemasaran terpadu menggunakan semua bentuk alat komunikasi yang relevan dan dapat diterima oleh pelanggan. Konsep dasar pengembangan program IMC terdiri dari 8 hal atau 8 cara. Nah, di sini mari kita jelaskan dahulu dari yang pertama, yaitu direct marketing. Direct marketing merupakan salah satu fungsi IMC yang terdiri dari front end dan back end operations. Front end menyusun harapan-harapan dari konsumen yang mencakup the offer, yakni segala sesuatu yang nyata maupun tidak dijanjikan oleh perusahaan guna mencapai perilaku customer yang diinginkan konsumen. Yang kedua yaitu sales promotion. Sales promotion merupakan istilah singkat dari penawaran nilai tambah yang dirancang untuk menggerakkan dan mempercepat respons dari konsumen. Pada konsepnya, sales promotion digunakan untuk memotivasi customer agar melakukan aksi dengan membeli produk yang dipicu dengan adanya penawaran produk dalam jangka waktu terbatas. Yang ketiga ada public relation. PR dalam konsepsi IMC merupakan pekerjaan yang sangat luas dan beragam. Tidak hanya bertugas untuk men-track opini publik saja, tetapi juga bertugas memanage corporate brand dan menjaga reputasinya. Lalu public relation merupakan salah satu fungsi PR yang digunakan sebagai media tanpa bayar untuk menyampaikan brand information guna mempengaruhi calon customer atau customer secara positif. Public relation sendiri lebih fokus kepada customer atau calon customer dan melengkapi strategi marketing yang lain dengan 4 cara, yaitu meningkatkan kredibilitas brand message. Yang kedua, menyampaikan message sesuai targetnya berdasarkan aspek demografis, psikografis, etnik, atau halayak secara regional. Yang ketiga, mempengaruhi opinion leader atau trendsetter yang berpengaruh. Dan yang keempat, yaitu melibatkan customer dan stakeholder lainnya dalam event spesial. Yang keempat ada personal selling. Personal selling yaitu komunikasi dua arah di mana seorang penjual menjelaskan fitur dari suatu brand atau kepentingan pembeli. Dalam personal selling dilibatkan komunikasi yang sifatnya tatap muka dan kegiatannya pada sekarang ini terfokus pada pemecahan masalah dan penciptaan nilai bagi customer atau yang lebih dikenal sebagai partnership. Nah, dimensi dari partnership ini adalah seorang salesperson harus memahami customer-nya dengan baik. Personal selling sendiri merupakan bagian dari direct marketing, namun perbedaan dasarnya adalah dalam personal selling, perusahaan yang dijembatani salesperson berinteraksi secara tatap muka dengan customer. Selanjutnya ada advertising. Advertising merupakan suatu bentuk dari presentasi non-personal dan promosi dari suatu ide, barang atau jasa yang tidak gratis atau berbayar
dan dilakukan oleh sponsor yang teridentifikasi. Karakteristik dari iklan sendiri adalah bersifat non-personal, komunikasi satu arah, ada sponsor atau halayak yang peduli, dan bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku. Biasanya advertising itu dipakai ketika suatu perusahaan ingin mengubah customer dari unaware menjadi aware terhadap suatu brand. Selanjutnya ada publicity. Publicity sendiri merupakan salah satu jasa yang disediakan oleh public relation firm maupun advertising agency. Publicity timbul untuk membantu menangkap perhatian publik dan membedakan tiap-tiap perusahaan tersebut dari perusahaan-perusahaan lain yang menjadi saingannya. Selanjutnya ada events atau sponsorship. Event marketing adalah situasi yang signifikan atau peristiwa promosional yang mempunyai fokus utama untuk menangkap perhatian dan melibatkan customer dalam event tersebut. Perusahaan dan organisasi-organisasi non-profit menggunakan events dengan beberapa alasan, yaitu untuk melibatkan sasaran halayak, untuk mengasosiasikan sebuah brand dengan aktivitas, gaya hidup, atau orang-orang tertentu, untuk meraih sasaran halayak yang sulit dijangkau, untuk meningkatkan brand awareness, dan untuk menyediakan platform yang baik bagi brand publicity. Sponsorship merupakan dukungan financial kepada suatu organisasi, orang, atau aktivitas yang dipertukarkan dengan publisitas merek dan suatu hubungan. Sponsorship dapat membedakan sekaligus meningkatkan nilai suatu merek. Beberapa pedoman yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam memilih sponsorship yaitu target halayak, penguatan citra merek, dapat diperpanjang, keterlibatan merek, dan biaya yang efektif dan sponsors lainnya. Yang terakhir ada interactive marketing. Interactive marketing di sini lebih tertuju kepada bagaimana suatu perusahaan mampu atau tidak berkomunikasi dengan customer-nya atau mampu memberikan solusi yang baik yang terkait dengan penggunaan produk. Dalam hal ini, interactive marketing juga terkait dengan customer relationship management. Ruang lingkup komunikasi pemasaran. Kegiatan komunikasi pemasaran terpadu berfokus pada pengalaman masyarakat dalam berkomunikasi. Komunikasi yang dimaksud dapat berupa komunikasi yang telah direncanakan dan tidak direncanakan. Komunikasi yang dilakukan juga bergantung kepada barang atau jasa apa yang akan diperjualbelikan. Aktivitas jual beli serta komunikasi ini sangat berkaitan agar pelanggan dapat mengetahui produk yang akan dibeli dan dari sisi penjual akhirnya mengetahui karakteristik dari konsumen. Alat-alat yang digunakan dalam kegiatan marketing communication ini beragam. Pemasar sangat perlu memahami pesan yang akan dikirimkan kepada halayak sehingga tepat sasaran. Dalam proses komunikasi pemasaran terdapat 9 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu ada sumber, di mana sumber ini merupakan individu atau organisasi yang memiliki kepentingan dalam mengirim pesan, gagasan maupun sikap. Yang kedua ada encoding, yaitu proses di mana sumber telah mengartikan gagasan, emosi maupun informasi dalam bentuk pesan. Dalam tahapan ini, sumber telah menggunakan keterampilannya dalam melakukan encoding. Selanjutnya ada pesan, yaitu informasi yang sudah melalui proses encoding serta siap dikirim. Selanjutnya ada proses transmisi, di mana proses tersebut membawa pesan yang merupakan simbol yang dikirim dengan menggunakan saluran pada pihak penerima pesan. Lalu ada media, di mana media merupakan saluran yang dimanfaatkan untuk mentransmisikan pesan. Lalu selanjutnya ada decoding,
di mana decoding merupakan proses yang akan melibatkan penerimaan serta pemberian makna maupun interpretasi pada informasi yang didapat oleh penerima pesan. Lalu selanjutnya ada receiver, yaitu individu maupun kelompok yang sejak awal menjadi sasaran dari penyampaian pesan. Lalu ada feedback atau umpan balik, di mana reaksi atau tanggapan atas pesan yang telah dikirimkan sumber. Reaksi ini bisa berupa nonverbal, verbal, negatif maupun positif. Bisa juga merupakan tindakan langsung atau tidak langsung. Dan proses yang terakhir yaitu noise atau gangguan. Noise merupakan faktor yang mengganggu komunikasi antara pembeli dan penerima pesan. Gangguan bisa berupa hambatan komunikasi seperti kendala teknis, bahasa, dan lain-lain. Ciri-ciri komunikasi pemasaran terpadu. Yang pertama, mempengaruhi perilaku. Tujuan dari IMC adalah untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Namun, tidak sekedar hanya mempengaruhi perilaku masyarakat saja atas merek yang ada, melainkan mampu menggerakkan konsumen dalam bertindak. Dalam hal ini, digambarkan sebagai pembelian konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, berawal dari pelanggan dan calon pelanggan. Strategi komunikasi pemasaran didasarkan pada kebutuhan pelanggan dan calon pelanggan. Oleh karena itu, pemasar harus melakukan riset pasar sehingga mampu mengetahui kebutuhan dan karakteristik dari pelanggan dan calon pelanggan. Ketiga, melakukan kontak dengan konsumen. IMC menggunakan segala bentuk komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungkan perusahaan dengan konsumen. Seluruh alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan merupakan alat yang berpotensial untuk membuat perusahaan dapat terhubung kepada konsumen. Yang keempat, berusaha menciptakan sinergi. Koordinasi diperlukan dalam kegiatan IMC ini agar segala sesuatu perencanaan pemasaran dapat berjalan dengan baik, sehingga mampu membentuk citra merek yang kuat yang mampu menggerakkan konsumen. Lima, menjalin hubungan. Komunikasi pemasaran yang sukses membutuhkan terjadinya hubungan antara merek dengan pelanggannya. Dengan adanya hubungan tersebut, diharapkan mampu menjadi perantara merek dengan konsumen untuk membangun loyalitas konsumen terhadap merek. Pentingnya pengembangan komunikasi pemasaran terpadu. Yang pertama, membentuk identitas merek yang kuat di pasar dan memperkuat semua citra dan pesan komunikasi perusahaan. Yang kedua, membantu perusahaan mengidentifikasi metode yang paling tepat dan efektif untuk mengkonsumsikan dan membangun hubungan dengan customer mereka, termasuk dengan para stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah supplier, investor, karyawan, dan lain-lain. Yang ketiga, dengan mengkoordinasikan bentuk-bentuk komunikasi marketing, perusahaan bisa menghindari duplikasi, yaitu pengulangan metode yang sama. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas program komunikasi marketing. Yang kelima, mengkoordinasikan semua pesan, positioning dan citra, serta identitas perusahaan melalui semua bentuk komunikasi pemasaran. Yang keenam, adanya hubungan yang lebih erat antara perusahaan melalui produk dengan para konsumennya.
Konsep pemasaran. Menurut Kotler dan Keller, konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. Pengertian pemasaran massal. Pemasaran massal adalah upaya yang dilakukan suatu perusahaan ketika hanya memproduksi satu jenis produk, barang, atau jasa. Kebutuhan pelanggan juga cenderung umum dan kurang spesifik, sehingga target konsumen juga diseragamkan atau disamakan. Pemasaran massal memiliki ukuran pasar yang besar, dikarenakan kebutuhan yang relatif, beragam, dan berjumlah banyak, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya produksi hingga distribusi. Pemasaran massal banyak dilakukan oleh perusahaan besar, karena dalam proses produksi yang besar ada pengeluaran biaya yang besar pula. Oleh sebab itu, jika perusahaan kecil melakukan pemasaran massal, maka akan menjadi pemborosan biaya. Strategi pemasaran massal. Pemasaran massal menggunakan bauran pemasarannya untuk semua situasi. Perusahaan memandang pasar sebagai keseluruhan yang homogen. Oleh karena itu, perusahaan hanya memiliki satu program pemasaran. Perusahaan menawarkan produk yang sama, harga yang sama, promosi yang sama, dan sistem distribusi yang sama untuk semua konsumennya. Pengertian pemasaran individual. Pemasaran individual atau perorangan disebut juga pemasaran sesuai pesanan, atau bisa dinamakan customized marketing, atau pemasaran satu lawan satu. Pemasaran ini membutuhkan dialog lebih aktif dengan pelanggan untuk memberi peluang lebih besar kepada pelanggan untuk rancangan produknya. Di dalam pemasaran individual, rancangan produk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan secara individual. Juga dinamakan pemasaran satu persatu, atau yang bisa dinamakan lain one-to-one marketing. Dalam strategi pemasaran individual, konsep pemasaran individual sendiri yaitu meyakini bahwa kunci pemasaran yang efektif adalah perlakuan kepada konsumen sebagai individu dan dengan menggunakan dialog yang interaktif dengan menyediakan produk yang cenderung dipersonalisasikan dengan pelayanan yang prima, peningkatan mutu, mendokumentasikan keanggotaan dalam setiap komunitas, dan selalu menyediakan dukungan-dukungan kepada konsumen. Pesan yang digunakan dalam one-to-one marketing atau individual marketing yaitu adalah pesan dua arah, di mana perusahaan sangat memperhatikan pesan dari setiap pelanggan. Dijelaskan bahwa one-to-one marketing jauh dari sekedar pemasaran dan melakukan penjualan saja. Perusahaan harus mampu merubah bagaimana produknya diatur dan dikirim berdasarkan kebutuhan pelanggan secara individu. Sehingga dengan one-to-one marketing, perusahaan mengedepankan hubungan antara perusahaan dengan kepuasan pelanggan. Beberapa prosedur segmentasi pasar. Yang pertama yaitu tahap survei, yaitu periset melakukan wawancara untuk mencapai penjelasan dan membedakan kelompok fokus untuk mendapatkan pemahaman atas motivasi, sikap, perilaku konsumen. Selanjutnya, periset menyiapkan kuesioner resmi untuk mengumpulkan data. Selanjutnya ada tahap analisis, di mana tahap analisis dapat menerapkan analisis terhadap data tersebut untuk membuang variabel yang berkorelasi tinggi. Lalu selanjutnya ada tahap pembentukan, di mana tahap pembentukan tersebut dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografi, dan psikologis dan pola media yang ada. Dengan ini berakhirnya presentasi dari kelompok 1 untuk pertemuan ke-11 untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya ya.